Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrul barakah wa qiyamal lailihi tatawwu'an wa siyama naharihi wajiban. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fatihah hadatin Nabi Mustafa Rasulullah wa alamin Allah tawassahu birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhu al-jannah siyama al-marhum al-maghfurlah Ki Haji Muhammad Husni Tamrin al-Banjari al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur beliau rodoh min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mulia, jika kita mencermati kewajiban-kewajiban dalam beribadah, Allah masang target. Seperti orang bekerja di sebuah perusahaan, manajer, komisaris, direktur, semua pasang target agar perusahaannya itu dalam waktu yang relatif bisa maju pesat. Begitu juga Allah kepada kita hambanya, diwajibkan ibadah, Allah pasang target. Ibadah sholat Allah pasang target. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah sholat untuk mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Kalau ada orang kelihatan rajin sholat tapi masih suka berbuat kemungkaran, itu ibadahnya baru sebatas menggugurkan kewajiban. Ibadah sholatnya tidak akan ada perubahan dalam kehidupan. Maka harus disiplin untuk mendapatkan agar kita bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Sholat nggak boleh nengok boleh enggak? Yukrahul iltifatu biwajhihi illa lihajatin. Dimakruhkan saat ibadah sholat kita menoleh illa lihajatin, kecuali menolehnya ada keperluan, ada hajat. Ibu-ibu biasa sholat zuhur di kamar karena pulang silaturahmi ke rumah saudara, terlambat zuhur jam 2 siang, kunci kamar lupa taruh di mana. Akhirnya sholat di pinggir meja makan. Lauk nasi untuk nanti malam makan cuma satu pala bandeng di Pesmol. Kelapa
bawangnya banyak, cabai hijaunya, serehnya. Begitu berdiri di rakaat keempat, kucing naik ke meja makan. Sambil mengangkat tutup itu dengan kakinya. Ibu boleh nengok, tapi tidak boleh cukup nengok saja. Illa lihajatin, kecuali menelonnya itu ada hajat, ada keperluan, ada kebutuhan. Bapak sholat Jumat di Masjid Keramat Bogor Empang, nggak kebagian di dalam, dapat di luar karena terlambat lagi tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Kunci motor setang lagi dibuka sama pencuri, boleh nengok. Begitu kita nengok, malingnya juga bicara, buset sholat. Sholat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar, sholat yang mengikuti aturan. Kalau dia tidak ada perubahan, sholatnya tidak mengikuti aturan. Maka setiap kewajiban yang Allah wajibkan buat kita, masing-masing ada target yang Allah inginkan. Guru kita Al-Maghfurlah Habina Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin juga punya target di pesantren ini. Dia menginginkan anak yang belajar di sini keluar itu menjadi anak cerdas, menjadi anak yang pinter. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Pohon salam di pinggir sumur. Gue lagi mantun ini bilang cakep apa? Cicing wae. Pohon salam di pinggir sumur. Yang tadi jawab salam, mugi-mugi panjang. Ya Rabbal. Pohon salam banyak di Duren Sawit. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan lebaran banyak duit. Giliran duit amin semua. Pohon salam banyak di Cibodas. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan anaknya yang belajar di Al-Ihya menjadi anak yang cerdas. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Pohon salam di belakang kantor komputer. Yang jawab salam, mudah-mudahan anaknya pinter. Ya Rabbal. Banyak orang jualan durian, orang Depok sama orang Kayu Manis. Nanti 2024 banyak calon presiden, yang paling cocok cuma Anies. Takbir. Sallu ala Nabi. Emang kalau beliau jadi presiden, nggak ada Kiai Habib yang ditangkap. Amin. Kami jangan presiden ini doang nih. Mudah-mudahan ini besar dari lindungan Allah SWT. Kemudian Allah wajibkan kita menunaikan zakat, juga ada targetnya, supaya harta yang kita miliki itu bersih dari yang syubhat, apalagi dari yang haram. Bu, masih hidup.
infakkan, yang kau sudah sedekahkan. Tadi ada kantong amalnya, itu harta kita. Sementara yang masih berupa sawah, masih berupa pabrik, wa ma akharta lil warisi, itu menjadi milik para ahli waris. Harta kita adalah yang sudah kita infakkan. Orang yang dermawan tanpa diminta dia langsung memberi, itu dermawan nama pohon di surga. As-sakha syajaratun bil jannah husnuha fid dunya wa man ta'allaqa bi husnin minha qadahu ilal jannah. Dermawan itu nama sebuah pohon di surga yang rantingnya, yang cabangnya memanjang sampai ke dunia. Orang dermawan, orang yang suka berbagi, pada hakikatnya dia sedang berpegangan kepada ranting pohon dermawan yang ada di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebaliknya, al-bukhlu syajaratun finnar husnuha fid dunya wa man ta'allaqa bi husnin minha qadahu ilan nar. Bakhil, pelit, medit, koret, meredehese, buntut gasiran, nauden. Itu nama pohon di neraka yang cabangnya juga sampai ke dunia. Pada hakikatnya orang bakhil, orang pelit itu sedang pegangan kepada cabang pohon bakhil yang ada di neraka. Na'udzubillah min. Maka target Allah wajibkan kita untuk menunaikan zakat, untuk membersihkan harta kita. Senang yang bersih apa yang kotor? Saya tanya bapak-bapak, senang yang bersih apa yang bersih lah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau asyam itu puasa Ramadan, kalau as-saum itu puasa umum. Bisa puasa Senin Kamis, bisa ayyamul bid, bisa ayyamus sud, bisa 10 Muharram, bisa 10 Dzulhijjah, bisa 10 Rajab. Tapi kalau asyam khusus Ramadan. Kalau as-saum cuma sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Kalimat as-saum, puasa yang sifatnya masih umum, cuma sekali Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ketika Siti Maryam sedang hamil, kemauan Allah tidak melalui hubungan badan dengan suami, karena Allah ingin ada hambanya lahir ke dunia tanpa proses perkawinan bapa dan ibu. Lahirlah Nabi Isa. Maka Siti Maryam dituduh oleh orang di zamannya, Allah larang untuk menjawab tuduhan-tuduhan tersebut.
biar anakmu nanti yang akan menjawab saat ia lahir. Maka Siti Maryam puasanya puasa tidak bicara, tidak ngomong, tapi masih bisa makan, masih bisa minum. Wa khudhi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiyah. Disuruh oleh Allah, Siti Maryam disuruh bersandar ke sebuah pohon korma. Perintah Allah. Kemudian ketika badannya sudah bersentuhan dengan pohon korma, disuruh gerak-gerakkan. Karena itu perintah Allah dilaksanakan. Setelah digerakkan, berjatuhanlah buah korma. Buat apa itu buah korma? Untuk memperkuat janin yang ada di rahim. Rutoban janiyah. Korma muda itu untuk memperkuat janin di dalam rahim. Maka banyak orang-orang pintar memberikan arahan bagi ibu yang punya masalah tentang sulitnya punya keturunan, disuruh banyak makan korma muda atau korma rutop. Sehari 3 makan selama 3 bulan, insya Allah bisa hamil. Masih yang muda, kalau nenek-nenek gak bisa. Nenek-nenek makan 3 bulan. Ajunan kok ke ajan hamil-hamil, umurnya tos 60 tahun. 63. Jadi Allah pasang target di balik ibadah puasa. Maka dalam Al-Quran kalimat asyam itu sampai 9 kali Allah Ta'ala ulang. Targetnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Untuk mendapatkan target tersebut, kalau karyawan itu mematuhi aturan di sebuah perusahaan, begitu kita kepada Allah melalui ibadah puasa, selesai Ramadan dapat gelar orang yang bertakwa, selama 30 hari itu harus mengikuti aturan-aturan. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah, walissaimi adabun, bagi orang yang berpuasa ada aturan-aturannya. Layak mulu, tidak sempurna siamuhu, puasanya, illa biha, kecuali dengan mengikuti aturan. 1. Untuk sahnya puasa, syarat malam harus niat. Nawaitu sauma ghadin an adai fardu syahri Ramadan hadisana ila. Ada yang baca Ramadhani, kalau yang umum Ramadana. Kalau belajar ilmu alat, belajar nahwu shoroh, seharusnya dibacanya Ramadhani, bukan Ramadana kalau belajar nahwu shoroh. Tapi banyak orang dari dulu bacanya Ramadana sah puasanya. Ramadana sah, Ramadhani juga sah. Yang kagak sah kalau ada orang baca nawaitu shaumawajin an adai fardi syahri Maradona hadis sanatir. Iya, senang yang bersih, senang yang bersih, senang yang bersih. Saya alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian
kedengarannya sama, sepintas. Kalau kita tidak cermati, tapi beda. Maradona itu pemain legendaris sepak bola dunia yang kalau tampil di lapangan hijau selalu pakai kaos dengan nomor punggung 10. Postur tubuhnya pendek, pahanya besar, tapi ketika itu final Inggris lawan Argentina, dapat umpan dari nomor punggung 14 yang rambutnya gondrong, Mario Kempes. Begitu diumpan di depan gawang, posisi depan gawang sudah ada Maradona. Tapi karena dia pendek, mau lompat nyundur dan nyampe. Makanya dia pakai tangan. Wasit nggak lihat, akhirnya disahkan. Kayak waktu itu suara kita banyak. KPU-nya kagak lihat. Disahkan. Jadinya kita kalah. Curang. Curang. Lanjut. Waktu itu dia masukin pakai tangan pada menit ke-82 babak kedua. Waktu itu mainnya di Amsterdam, Belanda. Saya dikasih tiket sama gubernur untuk nonton langsung di sana. Tapi saya tidak bisa beradaptasi dengan iklim di sana. Saya orang Betawi, biasa pagi sarapan nasi goreng pakai daun mengkudu. Di sana sarapannya roti tawar sama ikan mentah. Ya baru datang sehari langsung mencret. Jadi nonton di hotel aja udah. Lanjut. Yang kedua, setelah niat mengikuti aturan ibadah puasa Ramadan, ayah lisanah anil kadhib. Ajak juga lisan, mulut selama puasa Ramadan tidak berdusta, tidak bohong. Kalau sedang berpuasa Ramadan ada dusta, ada bohong, padahal minyak banyak dibilang kagak ada. Gak usah dipikirin. Kalau memang minyak nggak ada, ibu udah siapin bahan-bahan buat buka. Mau bikin bakwan toge, mau bikin risol, nggak ada minyak, rebus. Kalau bakwan toge direbus kurang bagus, dia bakal mirip seperti pipinya nenek. Ya Allah. Ini aja ceramahnya ya. Jadi kata Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa ketika dihisab di hadapan ahkamul hakimin, hakim yang tidak bisa diintervensi oleh manusia. Begitu dihisab orang yang berpuasa ternyata untuk ayat pahala anak, dia dapat cuma rasa lapar dan haus saja karena puasanya tidak mengikuti aturan. Justru dia melanggar aturan-aturan. Lagi puasa tidak boleh dusta, lagi puasa tidak boleh bohong. Malah Syekh
Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Tanbihul Muntarin, jika ada orang sadar baru saja berdusta, disuruh buru-buru berwudu supaya sifat mazmumah suka berdusta tidak terulang, enggak nempel di badan, suruh buru-buru wudu. Kalau terasa sehari 2 kali bohong, ya 2 kali wudu. Kalau bohongnya 3 periode, berapa kali? Belum ya, belum 3 periode ya. Orang dia baru minta, nggak boleh melanggar undang-undang, nggak boleh 3 periode. Melanggar undang-undang, nggak boleh 3 periode. Melanggar undang-undang, nggak boleh 3 periode. Melanggar undang-undang. Lanjut. Wal ghibah, lagi puasa juga ada ghibah. Saking bahayanya ghibah sampai ada seorang seniman membuat judul lagu ghibah. Siapa itu yang saya? Pengoma. Mengapa kau suka membuka aib sesama, kesana kemari kau ceritakan keburukannya. Siapa itu? Oma. Oh, Kemlawin. Ghibah, namimah, dusta yang akan membatalkan pahala puasa. Sampai ada di kajian taklim, dibuka kitab Fathul Mu'in, ada bab mubtilatus shaumi, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hiya ismani, terbagi 2. Yang pertama batal hanya pahalanya, puasanya sah, cuma dapat lapar dan haus saja. Ada yang batal puasanya, batal juga pahalanya. Wajibul qada, ini yang wajib qada. Kalau yang batal pahalanya, puasa nisa nggak wajib qada. Ini aturan ibadah puasa supaya target la'allakum tattaqun selepas Ramadan selesai, masuk Syawal, ibadah kita, ketakwaan kita lebih baik dibanding sebelum Ramadan. Insya Allah. Wa yahfazu batnuhu an tanawulil haram, hilang pahala puasa jika saat buka yang ditunggu-tunggu saat puasa itu waktu buka azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada seorang istri kasih tahu suaminya, "Kang, tos azan Kang." Di TV, di musola, tos azan. Kata suaminya, "Entar asal anjing udah menggonggong." Ya Allah, kayaknya waktu lahir udah dirasain. Saat berbuka ada istilah takjil. Takjil itu mempercepat buka puasa. Sunnah hukumnya ada pahalanya. Yang pahala kesunahan selama Ramadan dibalas pahala seperti pahala wajib. Maka begitu sudah masuk waktu buka, buru-buru kita batalkan puasa
ajengan abdi terbiasa buka dengan buah kurma, ganti kalau nggak biasa cari makanan yang manis-manis, kue gemblong. Witron ganjil, makan 3 buah kurma. Satu dua aja kenyang, apalagi 3. Ada takhir saat sahur. Jika imsaknya 4:30, sahurnya jam 4. Kenapa ada takhir? Sebab makan saat kita sahur itu untuk bertahan dalam tubuh selama 7 jam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rata-rata orang berpuasa itu terasa perutnya sakit antara jam 10, jam 11. Kenapa? Makanannya sudah habis. Apa yang memberikan kemampuan sampai maghrib? Walau makanan sudah habis, pertama keyakinan, iman. Dia yakin tidak ada orang baik gara-gara sakit perut lagi puasa. Ayat itu. Yakin dia jika iman akidahnya kuat. Kalau iman akidahnya lemah, 10-11 sakit perut sampai di tempat kerja ada tukang ketoprak di belakang. Maka dia berkata, aduh, aku takut pahit. Aku sarapan makan ketoprak sampai di rumah, pulang kerja jam 5 ditanya sama istrinya, masih puasa? Masih. Ini lihat bibir akan kering. Padahal digosok-gosok di setan motor. Pengalaman. 5:30 di sore, di kamar mandi muntah, perutnya mual, keluar semua ketoprak, lontongnya, togenya, tahunya, kerupuk merahnya. Istri khawatir, takut terjadi apa-apa, didobrak pintu kamar mandi, suaminya lagi posisi muntah. Kata istri, "Kang, tadi malam abdi masak ini." Allah Ta'ala buka kebohongannya di hadapan istri. Allah Ta'ala buka kualitas seseorang di depan orang banyak. Allah kalau sudah mau memberitahu orang lain tentang seseorang, itu kalau bicara, pembicaraannya itu menjadi kontroversi, enggak disuka orang banyak. Allah buka kualitas seseorang. Kalau otaknya dibangun melalui hasil yang haram, ya seperti itu. Jika yang ada di dalam perut banyak hasil yang haram, ya jadinya seperti itu. Allah Ta'ala buka. Maka puasa itu Allah pasang target supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Biasa di sebuah perusahaan, jika ada karyawan mampu memenuhi target yang diinginkan direksi, itu karyawan akan diberi hadiah, naik jabatan, atau gajinya ditambah. Begitu juga manusia hamba Allah melalui ibadah puasa 30 hari, Allah akan kasih dia hadiah jika
Innallaha la yuhibbul minan. Allah nggak pernah ingkar janji. Allah nggak pernah bohong. Yang suka bohong adalah manusia. Allah nggak pernah ingkar janji. Yang suka ingkar janji adalah manusia. Tolong nanti saya di demo. Ada nggak yang berani? Ada. Tolong nanti saya di demo. Siapa? Kalau ahli surga begitu, senang di majelis. Alhamdulillah. Buat hamba Allah yang bertakwa melalui didikan Ramadan, Allah akan kasih hadiah yang pertama di surga, mimma'in ghairi asin. Ada sungai di surga itu yang airnya bening terus, tidak pernah buta. Kita ini laki-laki suka yang bening apa yang buta? Sama yang buta suka. Sukanya sama yang bening. Yang buta dia nggak suka. Sukanya sama yang bening. Nggak ada yang membersihkan. Memang sejak Allah Ta'ala ciptakan jernih itu air. Tahun berapa tuh masyarakat Bogor pernah di ruang tamu di setiap rumah warga ada akuarium dengan ukuran yang berbeda-beda. Waktu itu ikan yang lagi booming yang jidatnya jenong. Lohan. Allah kalau kasih rezeki lewat jenong aja tuh. Tukang kaca jadi laku menerima pesanan dengan ukuran yang berbeda-beda. Batu kerikil penghias akuarium dikasih warna-warni jadi laku. Tukang lampu dengan satu paket kabelnya, begitu ikan apa tadi? Lohan dikasih warna lampu, tampil bagus. Walaupun jenong dilihatnya enak. Walaupun jenong dilihatnya, Allah kalau mau kasih rezeki buat hambanya, dari jenong aja tuh bisa. Di luar prediksi ahli ekonom. Kemarin aja janda bolong laku. Diprotes sama yang rapat. Gara-gara lu bolong, gue jadi gak laku nih. Siapa yang nyangka tuh janda bolong laku? Dulu ada lagi pohon gelombang Cinta. Ada yang 7 juta, 20 juta. Banyak orang pergi umroh waktu itu lewat gelombang cinta. Kalau sekarang ikatan cinta. Suka nonton juga. Terus kelihatannya nggak suka sama Elsa. Kayaknya nggak suka sama Andin. Nonton. Kapan Abi nonton? Maghrib Isya ngajar. Habis Isya sampai jam 12 kemarin di Tapos, di Cibinong, di Bogor, ceramah sampai jam 12 sama Habib Hamid, Abdurrahman bin Syajukri. Kapan nontonnya? Sinetron Ikatan Cinta. Cuma di mobil ada TV. Bagi para pemerhati ikan hias, saya baca tuh di internet, itu ikan lohan hasil uji coba perkawinan mujair sama betok.
gede. Yang enak tuh kawin gede-gede. Jair sama kalau gabus yang buat kucing biasanya khas makanan orang Bekasi. Sayur kucing gabus. Gabus itu besar, lebih kecil dibanding gabus namanya ganjilan. Lebih kecil dibanding ganjilan namanya kocolan. Lebih kecil dibanding kocolan namanya boncelan. Lebih kecil dibanding boncelan namanya buncirit. Jadi keturunan gabus itu boncelan, kocolan, buncirit. Setelah buncirit ada lagi tapi nggak diaku keturunan gabus. Sebab setelah buncirit namanya kecebong. Kecebong itu nggak bisa jadi buncirit, dia cuma berpeluang bisa jadi kodok. Makanya kecebong bersahabat dengan kodok. Istilah kecebong luar biasa. Kalau ada tabligh akbar, itu panitia kurang teliti mengundang penceramah. Setelah acara selesai, itu panitia dibilang oleh warga, kenapa undang dia? Dia kan kelompok cebong. Kenapa undang dia? Lu gak tahu dia ada di komunitas cebong gitu. Karena cebong dulu di Empang cuma penambah banyaknya lumpur saja, nggak ada manfaat, suka bikin keruh. Kecebong benar-benar. Yang kedua, hadiah buat hamba Allah yang bertakwa, yang memenuhi target ibadah puasa itu Allah kasih hadiah min labanin lam yataghayyar ta'muh. Nanti diberi sungai isinya susu lam yataghayyar ta'muh yang enggak pernah berubah rasanya. Yang ketiga min asalin musaffa, diberi sungai isinya madu murni, bukan madu Sumbawa, bukan madu Kalimantan. Madu manis apa ini? Bu, kalau di madu kalau di madu Pak, ada yang jawab panas. Yang keempat, Allah akan kasih hadiah bagi hambanya yang memenuhi target ibadah puasa min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sebuah sungai isinya khamr ladzatil lisyaribin yang menjadi sebuah kenikmatan bagi yang meminumnya. Itu nama-nama sungai tadi malam, kemarin malam dibaca oleh Bilal dalam doa tarawih. Wa bil labanin wa asalin musaffai bisyaribin bi aqwabin wa abarin wa ka'sin min ma'in ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi. Kenapa itu nama-nama sungai ada di doa tarawih? Bukan karena kebetulan, memang sudah dibuat sedemikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memenuhi target ibadah puasanya itu gambaran hadiahnya setiap malam dibaca oleh Bilal. Buat siapa? Buat hamba Allah yang bertakwa. Fa'asqainahu, maka
sungai tersebut. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita mampu kita ikuti dengan aturan, sehingga keluar Ramadan kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, kita doakan guru-guru kita terus memenuhi apa yang menjadi keinginan target dari Al-Mahfurlah terhadap pesantren ini. Mudah-mudahan guru-guru sehat, panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikuti doa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma adkhil alaina Ramadan bisalamatin